HP-nya mati dong. Oke men, balik lagi ke channel gue ya. Jadi gini teman-teman ya, semisal nih ya, teman-teman punya laptop yang agak lama gitu, yang penyimpanan bawaannya itu masih pakai harddisk kayak gini nih. Ini harddisk laptop ya. Nah, suatu saat teman-teman diganti tuh penyimpanannya ke SSD. Ya, jadi harddisk ini dikeluarkan, di laptopnya SSD gitu loh. Dan pasti data dari SSD itu hasil copy dari harddisk ini kan teman-teman ya, biar datanya pindah gitu. Nah, tapi teman-teman punya pemikiran harddisk ini jadi penyimpanan tambahan untuk HP Infinix. Sini Infinix Note 40 ya. Gue sebut aja Infinix karena ya HP-nya emang Infinix. Tapi data yang di harddisk ini teman-teman nggak mau hapus, harddisknya nggak mau format, maunya ya anggap aja backup file yang di laptop gitu loh. Dan kira-kira harddisk laptop ini dikonekin ke HP Infinix itu connect nggak? Nah, itu bakal gue bahas ya teman-teman ya. Jadi simak aja terus video ini, jangan lupa subscribe. Oke, yuk lanjut. Nah teman-teman, gue minta dukungannya untuk pengembangan channel ini ya, dengan cara beli produk yang menurut teman sesuai lah dari teks video ini gitu. Atau boleh buka deskripsi video ini dan ada link di situ ya. Boleh kirim donasi di situ berapa aja terserah, gue terima. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya soal begini tuh udah pernah gue bahas di channel ini juga nih gitu. Boleh klik cards yang di sini atau nanti gue lapirin link video lamanya di komentar, gue pin. Nah hasilnya nih, harddisk ini kan kalau masih bawaan laptop nggak diformat, nggak dihapus lah, nggak dirubah apapun gitu. Format itu NTFS temen-temen ya. Hasilnya nih kalau di video yang lama itu dikonekin ke Infinix itu minta format, dan di video itu ternyata gue coba via aplikasi dan komenan teman-teman begini, aplikasinya berbayar. sorry ya, itu lagi gue coba sih gratis loh beneran tuh. Oke, padahal gue konekin ke Poco X3 NFC, MIUI nya 14, Android 12 itu lancar jaya, nggak ada masalah. File manager bawaannya itu kebaca normal teman-teman, dan sistem HP juga kebaca. Nah jadi apa nih masalahnya? Apa ini nggak support NTFS gitu, si port Type-C nya? Nah di sini gue pakai ini teman-teman, konverter nih yang casingnya transparan ya. Ini banyak beredar di e-commerce ya. Jadi bukan hanya konekin harddisk ke HP atau jadi perangkat portable, tapi juga kasih perlindungan. Dan karena portnya pakai port Type-C di Infinix Note 40 ya, gue pakai OTG ini teman-teman dari Simtek. Ini bodinya metal semua. Jadi ini konektor atau OTG dari USB A tuh warna biru ya. Ini artinya dia support 3.0 atau USB 3 series ke Type-C teman-teman. Nah untuk nyolok ke sini, kebetulan gue ada SSD Kingston nih teman-teman ya. Dan ini sih lancar aja gitu sebenarnya. Nah gue coba dulu SSD Kingston ya, pasang. Dan dari konverter tadi tuh ininya warna biru juga nih, USB A nya, artinya udah support juga USB 3 series. Nah ini gue colokin ke OTG, lalu gue konekin ke Infinix Note 40 gue nih. Nah kalau konek teman-teman begini ya, muncul beberapa opsi untuk membuka isi SSD ini nih. Tadi kedip-kedip nggak kerekam aja, gue buka pakai file manager, coba deh. Nah baca kan, kalau ini formatnya FAT32 ya. Dari sistem juga kebaca teman-teman. J-Micron driver USB. J-Micron itu perangkat ininya ya, perangkat konverternya ini, case-nya jelajahi. Tuh bisa pakai file, itu muncul gitu, nggak ada masalah. Nah dan di penyimpanan sistem kebaca teman-teman. Nah awalnya nih lagi baru beli si SSD ini, nyolok ke HP itu minta format. Nah gue format, itu hasilnya jadi bisa kebaca. Keluarkan, tinggal keluarkan aja, cabut. Nah gitu loh, jadi aman. Gimana kalau ini nih giliran si harddisk ini teman-teman, harddisk laptop ini ya. Dan nyopotnya kalau casing begini gampang aja sih, diangkat aja dulu nih, tuh tarik deh.
gitu loh. Oke, sekarang gue pasang yang harddisk ini nih, harddisk laptop. Bisa connect nggak? Gue konekin ke HP. Nyala kayak tadi kan, kayak si SSD ini. Munculnya begini teman-teman di notifikasi ini, masalah pada Gemicron. Gemicron tuh ini casingnya gitu, ketuk untuk memperbaiki, minta format kan, nanti bisa kebaca, cuman isi harddisknya hilang. Oke, kenapa dia dengan Infinix Note 40 ya, atau Infinix lain mungkin. Oke, karena kita kan mau mempertahankan data harddisknya ya, nggak harus di format gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah nggak butuh datanya, format aja, udah lebih lancar, nggak usah pakai trik-trik apa lagi, langsung colok kebaca beres. Oke, jadi gue masih berdasarkan aplikasi teman-teman ya. Dan sini udah gue install beberapa aplikasi ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa dilihat nih berfungsi nggak nih aplikasi-aplikasi. Oke, kalau yang lama yang ML USB itu udah nggak gue install lagi karena kan katanya berbayar. Ya lanjut ya. Sekarang gue mau mulai colokin ya, hasilnya gimana nih. Nah, karena udah ada aplikasi pembuka USB atau OTG yang udah keinstall, makanya muncul opsi ini nih teman-teman. Nah, gua cancel aja dulu ya. Sekarang yang gua mau buka pertama yang ini nih. Ini aplikasi semua dari Play Store ya. Ini namanya USB Tool. Izinkan USB Tool mengakses Gemicron. Oke. Nah, tuh perangkat Gemicron ukuran 46576 GB. Kayak kebaca ya di sini ya, di aplikasi USB Tool. Opsinya ada format USB, ada bikin partisi, ada utilitas PS2 USB. Jadi mungkin bisa install game PS2 di sini nih. Tambah ISO, hapus, atur gitu kan. Dan ini alat PS3 ISO. Nah, gitu teman-teman. Itu menu-menunya, info perangkat. Kita cek info perangkatnya. Perangkat Gemicron. Gemicron tuh casing ininya ya. Nih si konverternya. Oke. Di sini ada ya pokoknya detail dari konverternya dan harddisknya teman-teman. Jadi pakai USB itu kebuka. Cuman kan kita nggak butuh itu aja karena ini nantinya fungsinya jadi penyimpanan tambahan, harus bisa copy paste. Dia ada benchmark, hapus USB itu di format teman-teman ya. Canangkan, pulihkan. Di sini nggak ada opsi file manager ya teman-teman. Dan kalau di aplikasi file manager bawaan HP itu nggak muncul sama sekali karena di sistem itu kebacanya rusak, minta format. Jadi di aplikasi USB Tool itu bisa format USB, bisa bikin partisi ya. Untuk instalasi game PS2, PS3, baca informasi perangkat, uji benchmarknya, hapus USB, format, atau untuk backup gitu loh. Tapi nggak bisa copy paste. Oke, yang lain yuk. Nah, yang kedua ada dari Microsoft ya. Ini dari Play Store juga. Kalau kita buka ada preview statement, oke, dari Paragon. Scroll aja deh. Agree aja. Kalau mau baca ya silakan sih. Di sini juga minta izin nih teman-teman tuh. Di sini kan Microsoft Expired gitu. Oke aja dulu. Dan muncul ini. Try 15 day for free. Jadi ini berbayar. Gua nggak mau. Oke, cancel aja. I don't want receive news. Izinkan. Dan di sini ada opsi mountingnya teman-teman. Mount. Nah, tuh. Jadi teman-teman mau coba untuk start trialnya ya, atau berbayar langsung. Lalu muncul notif ini nih, izinkan akses untuk mengelola file si Paragon Microsoft itu. Oh, bisa kebaca teman-teman. Ya, tapi nunggu notif tadi tuh. Kita manager file. Nah, ini dia kebuka. Tuh, ini kebuka teman-teman ya. Pakai Microsoft. Cuma nunggu apa ya? Nunggu notif, minta izin untuk akses semua file baru bisa. Di sini kebaca teman-teman ya. Tuh, lihat Paragon File System Link. Ini nama ininya nih. Nama harddisknya
XXX, ya kan? Ini isinya emang kayak gini. Kayak misal gua apa ya? Ini deh, gua copy, bisa nggak? Salin ke, dan ini tampilan internal HP ya, folder unduhan otomatis buka ke situ teman-teman. Gue coba copy ke Smart Scan, salin. Ada notifnya menyalin satu item. Dan notifnya nggak kira-kira? Oh, di sini tuh. Agak lama juga sih, cuma 100 mega juga nih. Ini ada kedip-kedip lampunya teman-teman, nah kalau lagi ngebaca atau aktivitas. Ya, laptopnya itu lagi ngambil file tiba-tiba putus koneksinya. Coba lagi nih. Muncul notif begini teman-teman ya. Di sini kan Microsoft Expert and garis miring NTFS for USB Paragon software, pokoknya izin gitulah. Izin aplikasi. Nah, muncul nih di sini nih. Klik more ya untuk membacanya. Dan muncul notif penawaran, dan lihat di sini nih. Di sini akan mounted, dihitung mundur, oke. Lalu bisa kebuka tuh, dan tadi kan mount ya, jadi unmount. Dan di sini untuk akses file manager ini, manage file. Oke, kebuka ya yang tadi. Tuh. Gue coba copy file lagi ya dari Windows ini VGA. Oke, salin ke ini tampilan internal HP ya, di folder unduhan ke folder Smart Scan yang ada di HP gua. Klik salin. Oke, menyalin satu item. Dan sini di notifikasi dari atas ke bawah itu ada proses penyalinannya teman-teman. Dan ini konverternya kedip-kedip, artinya lagi melakukan aktivitas. Wah, lama banget ini jalan-jalan, 43% mulu. Dan gue coba nih, itu kan copy ya dari harddisk ke HP. Dan ini internal HP ya, gue coba copy file ini. Bisa nggak sih? Salin ke, ini masih internal HP. Gue coba pilih sini. Dan di bawah nih dari file manajernya ada Paragon file, ada opsi Paragon ya. Ini nama harddisknya tadi. Buka harddisknya, diklik nama harddisknya, lalu salin. Menyalin satu item. Ini ukuran cuma 34 kilo. Kebaca nggak? Nah, kebaca teman-teman ya. Dari copy file dari HP ke harddisk bisa Microsoft NTFS. Oke? Kebaca ya. Cuman ya oke lah gitu. Ini bisa pakai aplikasi ini, kita unmount aja. Nah, ini udah lepas ya si harddisknya, cuman ada masih connect, jadi ada pilihan mount dan unmount. Coba kita klik mount lagi, muncul lagi notif begini, dan ini suruh nunggu 10 detik. Nah, bisa deh itu. Jadi ini satu ya, ini bisa dipakai aplikasi ini. Dan tadi nih hasil copy dari harddisk ke HP muncul nih teman-teman, udah tercopy ya. Jadi bisa untuk copy paste file. Dan aplikasi yang ketiga nih namanya Copy My Data. Ini sih gua asal aja. Muncul nggak kira-kira nih? Now respon teman-teman ya. Gua coba cabut dulu, konekin lagi. Munculnya yang tadi ya, ada Superfile. Superfile itu aplikasi yang gue install, File Manager Plus, Microsoft Expand yang tadi. Coba ke File Manager Plus, coba yuk. Sekali aja. Nggak kebaca di sini tuh, beneran. Oke, jadi aplikasi tadi copy file data itu nggak bisa. Nah, yang keempat ini teman-teman ada Superfile. Oke, gue konekin nih Superfile ya, sekali. Nah, sini lagi loading isinya tuh, memuat 40%. HP-nya mati dong. Aduh, restart tuh. HP-nya restart pakai Superfile. Oke. Not recommended. Oke, nih udah masuk lagi nih HP gue nih setelah restart tadi ya pakai Superfile nih, masih loading tuh jamnya juga. Oke. Nih Superfile. Awalnya bagus ya, loading gitu, baca ya. Dan ini ada harapan ya bakal kebuka, taunya restart HP gue.
Dan ini berbayar sebenarnya sih. Kayak yang terakhir ini apa nih? Ini mirip dengan yang tadi ya, dengan USB tool. Ini Ultimate USB teman-teman, tidak ada perangkat terhubung. Oke, gue konekin. Nah, tadi gue buka aplikasi Ultimate USB dulu, baru konekin harddisknya ya. Izinkan Ultimate USB mengakses J-Micron. Oke. Baca data USB. Ini udah gue pakai sih aplikasi ini. Ini sama ya dengan yang pertama tuh USB Tools. Oke, kebaca nih teman-teman, perangkat J-Micron, ukuran segitu nih, ukuran utuh ya, bukan ukuran sisanya. Jadi ini untuk ada pembakar ISO, jadi burning ISO ke harddisk teman-teman. Jadi bisa buat tuh untuk jadi bootable Windows, Linux, Apple, Raspberry, Microsoft DOS dan FreeDOS. Format USB ke format lain, karena ini format NTFS bisa jadi ke format lain. Partisi hampir sama teman-teman, utilitas PS2, PS3 ISO. Pengelola file USB, memasang partisi teman-teman. Nah di USB tool tadi nggak ada ini nih, tulis raw. Pengelola image partisi, cadangan pulihkan, ini menunya lebih banyak ya, padahal satu developer. Dan di sini untuk copy paste filenya ya, kita klik yang ini nih, pengelola file USB. Oke. Nah, tuh kan muncul format harddisknya NTFS yang ini ya, harddisk ini. Nama harddisknya XXXX. Ukurannya 116 GB, sisanya dari 45 GB. Ini harddisknya 500 GB ya. Kita klik. Nah, isinya kebuka semua kan. Nah, gue coba copy file dari harddisk ini ke HP. Misal apa ya? Ini deh, Vega Intel. Nah, dia ntar muncul checklist begini ya teman-teman ya. Lalu ke titik 3 ini nih. Di sini bahasanya bukan salin dan itu ya. Ekspor teman-teman. Di sini ekspor bahasanya, oke. Nanti kebuka file manager bawaan HP. Nah, tuh. Infinix Note 40, folder download, folder smart scan. Ini isi HP gua. Gunakan folder ini. Oke. Izinkan Ultimate USB mengakses folder, izinkan. Nah, dan di sini proses copy paste-nya teman-teman. Ukuran filenya berapa tadi? 100 megaan lah. Sekarang kita cek pakai file manager bawaan HP yuk. Ke copy nggak tadi? Nah ini dia file manager bawaan HP ya, di folder download tadi kan atau pengunduhan. Sini yang ke copy sama folder induknya teman-teman. Tadi kan dari folder Windows ya. Filenya itu yang di copy dari harddisk ke HP. Nah, di sini baru isinya nih. Nah, ini dia. Jadi ke copy dengan sempurna teman-teman. Oke. Lalu bagaimana untuk copy file dari HP ke harddisk? Aktivitasnya itu melalui aplikasi yang tadi ya, Ultimate USB. Ini kan di folder Windows ya, di dalam harddisk ini. Kalau masukin file dari HP ke harddisk, kita klik titik 3 yang tadi, kita klik import file. Nah, gitu loh. Misal gue mau copy yang tadi nih di folder Windows ya. Ini tahan yang lama, pilih. Nah. Oh salah, sorry. Jadi setelah buka Ultimate USB, balik dulu ke folder mana yang mau kita isi datanya nih. Oke. Ini kan di sini ya. Di luar folder-folder ini gitu kan. Gue mau nambahin file dari HP ini ke harddisk ini di luar folder-folder ini. Jadi tentuin dulu di folder mana kalian akan copy filenya. Gitu teman-teman. Oke. Di pilihan titik 3, import file. Nah ini tuh download Smart Scan Windows, ini internal HP ya. Pilih. Nah jadi otomatis langsung copy ke harddisk teman-teman. Nah ini prosesnya. Oke, kita cek ada nggak nih. Ini dia, ada dong. Nah, oke, jadi
aman ya pakai aplikasi Ultimate USB. Ini kira-kira berbayar nggak? Nah, di sini nih gue lihat nih. Di bagian atas ini ada koin dan plus. Ini dia teman-teman. Pilihannya ya, es koin apa. Cuman gue nggak ngerti ini bayar untuk apa nih gitu. Karena biasanya ada iklan di sini, kayak layar gitu iklan. Dan ini udah gue pakai sih dari tadi nih aplikasi ini. Gue ada koin 1 gitu nonton iklan tadi ya. Gue nggak ngerti nih aktivitas berapa kali copy paste file. Tapi ini koin nggak berkurang-kurang, jadi ya boleh dicoba aja, mungkin ini gratis. Nah, dan dari sini kalau udah beres urusannya nih, kita klik keluarkan yang di atas. Tidak ada perangkat yang terhubung tuh. Oke teman-teman ya, itu dia pembahasan soal ini nih. Bikin hard disk yang formatnya NTFS atau bekas laptop jadi penyimpanan eksternal HP Infinix teman-teman ya. Ini khusus Infinix ya. Nah, tadi gue coba di Poco X NFC nggak ada masalah. Entah versi Androidnya yang membatasi itu, entah dari sistem Infinixnya ya. Karena Infinix ini Androidnya Android 15 gitu. Jadi yang kekinian banget ya. Oke, silakan di-share ke manapun barangkali ada teman-teman kalian yang membutuhkan. Komen kalau ada yang salah-salah kata, silakan dikoreksi, kita diskusi di komentar. Dan see you, bye.